kasus Jenny yang kemarin tentang eksploitasi nama, itu kasusnya udah ada peningkatan karena kemarin sempat si Jenny Cortez KW itu bertemu dengan pengacara aku, terus sempat mediasi, tapi dari hasil mediasi itu Jenny tidak puas gitu karena pada saat di mediasi itu ada surat perjanjian yang dia katanya tidak akan pernah memakai nama Jenny Cortez lagi untuk event apapun, untuk flyer apapun. Tapi ternyata sudah ada 6 event terbaru dengan tanggal terbaru dan flyer terbaru. Jadi ternyata dia masih bandel. Keduanya, yang kita permasalahkan adalah dua-duanya. Karena apa? Yang pertama adalah pihak-pihak yang menggunakan nama itu sendiri, pertama. Yang kedua, pihak-pihak yang memfasilitasi penggunaan nama itu demi keuntungan bisnis, demi keuntungan material pastinya. Jadi yang kita permasalahkan bukan hanya orangnya, tetapi juga pihak klubnya yang menggunakan atau memfasilitasi orang yang menggunakan nama Jenny Cortez untuk kepentingan bisnisnya. Nah, tadi sempat ketemu dengan Jenny Cortez KW-nya. Untuk pihak diskotiknya sudah ada pertemuan? Belum. Hari ini somasi dikirim. Kemarin kan kita sampaikan hari Senin terakhir adalah somasi kita, ya. Dari pihak klubnya belum menghubungi kita, maka hari ini kami tim kuasa hukum secara resmi mengeluarkan somasi pertama secara tertulis kepada pihak klub dan juga pihak yang menggunakan nama Jenny Cortez KW itu. Kemarin kan pada saat kita press conference kemarin, itu sekaligus somasi lisan kita kepada yang bersangkutan. Pihak Jenny KW itu menghubungi kita untuk sebatas melakukan klarifikasi. Nah, poin-poin klarifikasinya adalah yang pertama bahwa Jenny KW itu betul dan dia sadar bahwa dia menggunakan nama Jenny Cortez. Itu yang pertama. Karena selama ini kita nggak tahu nama Jenny Cortez itu masih gelap lah. Nah, tapi dengan ada klarifikasi itu menjadi jelas siapa nama Jenny Cortez, siapa nama orang yang menggunakan nama Jenny Cortez itu dulu. Nah, itu sudah kita temui, sudah kita dapatkan nama orang yang menggunakan nama Jenny Cortez. Sengaja saya rasa nggak mungkin tanpa kesengajaan ya. Kalau tanpa kesengajaan itu biasanya 1 kali atau 2 kali selesai gitu, atau typo dan segala macam. Tapi ini kan 56 event plus 6 event baru. Jadi ada sekitar 62 event yang menggunakan nama Jenny Cortez. Jadi kalau tanpa sengaja saya rasa tidak mungkin ya, gitu loh. Tapi kemarin pas pertemuan kemarin ada pembahasan soal kita belum jauh ke sana bicara, karena soal ganti rugi ini bukan hanya kepada Jenny Cortez KW, tapi juga kepada pihak klub yang memfasilitasi itu. Harusnya mereka tanggung renteng itu, menanggung kerugian yang dialami oleh klien kami. Kita landasan pijakan hukum kita menggunakan pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Jadi seorang yang dengan sengaja mengakibatkan kerugian kepada orang lain, maka orang yang dirugikan itu bisa menuntut ganti kerugian ke pengadilan. Ya kan? Ini perdata ini. Ini kita belum bicara pidana. Kalau dia meminta untuk menyelesaikan masalah secara keluarga, kita terbuka kok. Kita terbuka untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau cuma sekedar minta maaf doang sih enak banget ya. Karena Jenny sendiri merintis nama Jenny Cortez itu dari nol. Tahu kan ya kalian ya, dari nol ya gitu. Sampai orang belum tahu siapa Jenny Cortez dan orang udah tahu tiba-tiba nama kita dipakai gitu aja. Ya enak banget gitu kalau cuma oke, Jenny minta maaf. Kami hitung-hitung 56 event ya. Masih waktu kemarin sampai dengan 28 Agustus 56 event tuh kita hitung-hitung kerugian kita itu sekitar kerugian materialnya itu 2.520 juta. Tuntutannya apa, Pak? Kenapa? Tuntutannya apa? Ganti rugi. Dari uang itu. Ganti rugi sebesar kerugian material kepada klien kami. Tapi apabila ini masuk ke pengadilan, maka kami akan menuntut juga kerugian imaterialnya. Jadi kerugian imaterialnya kami akan tuntut sebesar 10 miliar. Jadi totalnya sekitar 12.520 juta rupiah. Mungkin itu alasannya lebih ke arah alasan mungkin kepentingan pekerjaan ya, bisnis juga, pekerjaan bisnis. Oke. Ya, dan untuk kemungkinan lah ya, jangankan nama Jenny kan banyak juga kan nama-nama perusahaan atau mereka catut juga kan. Nah ini menurut saya ya motifnya kalau mencatut nama orang terkenal itu pasti motifnya ekonomi, motifnya adalah bisnis. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.